Ya, kalau dihitungkan ini mungkin 2,5 gulung. Kalau dilihat dari gulungan kita yang biasa, kalau kita angkat ini mungkin satu gulungan biasa karena lebih berat karena dalam bentuk bibit ya. Bibit odot itu seperti ini, bisa dilihat. Nah, seperti inilah idealnya yang bagus untuk kita tanam dengan persentase pertumbuhan itu 90%. Ya, waktu menanam yang paling bagus jika tidak ingin rugi itu musim kemarau, karena takutnya nanti kalau musim hujan tempat kita nanam itu tergenang air. Nah, itu saja ya. Jadi akan kita naikkan ini dulu ya lor, dan kita bawa ke kandang. Ini karena ada tamu kita juga yang datang pemesan susu kambing. Nah, jadi akan kita bawa ini dulu ya, segan juga karena tamu kita nanti kelamaan nunggu. Lor, kita angkat yang ini dulu ya. Selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel anak magang. Nah, bisa dulur-dulur tengok ya, kita perlihatkan sekilas yang odot hias yang kita arit. Ini pengganti bunga yang ada di pinggir rumah, jadi kita akan ngarit ini lagi yang di pinggir rumah ya. Kita panennya telatnya karena ini sengaja kita paling akhir kita arit, karena kita stoknya untuk lebaran kemarin itu, supaya ngaritnya tidak jauh-jauh dari rumah atau malam pun tetap kita arit ini ya. Untuk pemesanan bibitnya hari ini kita ambilkan untuk abang yang memesan ya. Nanti akan kita rapikan dulu. Nah, jadi akan kita perlihatkan ini rumput odot yang di sini. Kalau panennya usia ini di atas 40 hari, seperti inilah dia. Sudah banyak yang bisa diambil bibit juga. Jadi akan kita perlihatkan itu yang pertama bibit, kategori bibit, ukuran pas untuk panen, dan tunas-tunas muda. Biasanya banyak yang seperti itu. Ada pula tunas-tunas kecil. Nah, jadi akan dapat 4 bagian nanti. Jadi akan kita arit dulu dan kita bagikan berdasarkan kelas-kelasnya. Ini usia 40 hari, berapa banyak rumput yang kita dapat dan bibitnya ya. Rumput yang didapat itu kita kategorikan tunas kecil, tunas sedang, dan siap panen. Dan bibit itu sebenarnya itu kan sudah tua ya. Jadi akan kita klarifikasikan 3 usia. Jadi akan kita buat 3 tingkatan usianya nanti saat kita mau kita kumpulkan ya. Karena ini untuk percontohan yang abang yang memesan kemarin, kita kasih contoh. Ini telah kita arit sedikit ya, dan juga telah dibawanya, dan jadi akan kita arit ini sampai habis ya lor. Kita gaskan lagi ya lor, tanpa basa-basi karena cuaca juga sudah mulai terik, dan kita gaskan lagi ya lor. Selesai sudah kita arit ya. Jadi akan kita perlihatkan ini dia bentuk rumputnya. Nah, sampai ke tembok yang di sana ya. Untuk pertumbuhannya bisa dilihat ya berapa tadi rimbunnya. Jadi sekarang ini telah kita apakan, ini dia barisannya. Nah, dari sini sampai ke ujung sana. Nah, jadi bisa dilihat ya lor bagaimana perkembangan dari rumput odot itu, seperti apa pelebarannya. Jadi ini akan kita perlihatkan sekarang ini bentuk rumputnya bagaimana ya. Kita perlihatkan yang lebih dekat seperti ini. Ya, bisa dilihat ya lor dari berapa banyak pangkal tunasnya. Nah, jadi ini dia, karena kita terburu juga, kita arit seperti ini saja. Ini aritnya membabi buta saja ini ya. Telah kita dapat ini satu becak
Ya, jadi inilah dia berapa banyaknya. Nanti akan kita bagikan berdasarkan 4 kelas itu. Mungkin kelasnya jadi 5 karena ini daun-daun keringnya nanti juga akan kita pisahkan. Nah, bisa dilihat ya lor. Nah, seperti inilah dia. Kalau dihitungkan ini mungkin 2,5 gulung. Kalau dilihat dari gulungan kita yang biasa. Kalau kita angkat ini mungkin 1 gulungan biasa karena lebih berat. Karena dalam bentuk bibit ya. Bibit odot itu seperti ini, bisa dilihat. Nah, seperti inilah idealnya yang bagus untuk kita tanam. Dengan persentase pertumbuhan itu 90%. Ya, waktu menanam yang paling bagus jika tidak ingin rugi itu musim kemarau. Karena takutnya nanti kalau musim hujan tempat kita nanam itu tergenang air. Nah, itu saja ya. Jadi akan kita naikkan ini dulu ya lor, dan kita bawa ke kandang. Ini karena ada tamu kita juga yang datang pemesan susu kambing. Nah, jadi akan kita bawa ini dulu ya, segan juga karena tamu kita nanti kelamaan nunggu ya lor. Kita angkat yang ini dulu ya lor. Inilah dia yang untuk akan kita potong nanti. Mungkin akan kita potong juga nanti malam ya, karena kita ngaret bayeman dengan daun ubi singkong sekarang. Jadi bisa kita jelaskan di sini. Nanti akan kita ambil ini ukuran bibit semua. Ya, di sini ada kategori bibit dan juga daun-daun kering ya. Yang saya bagi berdasarkan 5 kelas tadi. Ini yang bibit dengan daun yang kering. Nah, untuk yang langsung bisa dikonsumsi kambing telah kita bawakan juga ke sini. Nah, bisa dilihat. Jadi yang kita bilang ada 5 itu di sini ada 3 ya. Ini yang tunas-tunas seperti ini. Nah, ini yang sedangnya. Dan yang di sini yang ukuran panen. Nah, rata-rata seperti inilah ya lor. Nah, ukuran panen mana yang lebih tua dari yang ini. Nah, ini dia. Ya. Sudah mulai ada batangnya. Nah, bisa dilihat, namun ini masih belum usia panen, mungkin ini di atas 3 mingguan. Nah, ini dia yang paling pas untuk kita panen. Bisa dilihat seperti yang ini. Usia minimalnya ini 4 minggu. Jadi yang 3 yang kita bilang itu, ini yang masih di bawah 1 jengkal. Nah, ini dia kategorinya. Nah, setiap kita panen bibit itu pasti ada umurnya yang sebesar ini. Ini yang 1 mingguan lebih, ini yang 2 mingguan lebih, dan yang ini yang telat tumbuhnya seminggu dari yang kita panen. Jadi seperti itulah kira-kira pembagian 5 kelasnya ya. Ini yang tunas pasti ada, setiap kita panen bibit pasti ada ini, karena dia rumput odot itu telah tumbuh kembali. Nah, dan yang ini yang di atasnya yang ini. Nah, ini usia lanjutnya sudah mulai besar batangnya. Nah, ini yang usianya 2 mingguan, dan yang ini 3 minggu sampai 4 minggu nanti. Tunggu kerasnya lagi lor. Nah, ada yang lebihnya itu bibit. Jadi seperti itulah 5 kelas dari rumput odot ini ya. Ketika kita panen bibit pasti jumpa dengan 5 umur odot seperti ini. Resiko itu dah kalau apa yang kamu kena. Kalau misalnya modal 10 harus siap mati 3. Nyawa penyesuaian kandang. Ya lor, inilah dia bibit odot gondrong yang kita tanam pinggir rumah ya. Nah, bisa dilihat ini dia setelah 3 hari setelah kita arit itu, inilah dia bentuknya sekarang. Jadi akan kita buatkan juga video pertumbuhan dari rumput odot ini. Ah, inilah dia bentuknya.
Ya lor, yang dulu-dulu lihat kali ini usianya baru 3 hari setelah kita arit. Bisa dilihat ya bagaimana tunas-tunasnya yang baru tumbuh. Nah, inilah dia bentuknya. Jadi akan kita perlihatkan nanti sampai umur 2 minggu saja itu sudah cukup. Nah, jadi ini dari awal kita tanam ya bisa diperkirakan sendiri ya nanti dapat banyaknya. Atau yang kita contohkan kali ini adalah bentuk rumpunnya. Hasilnya itu bisa dijamin lah bagaimana banyaknya yang kita dapat. Mungkin paling tidaknya selahan sebesar ini atau yang panjang bentuknya begini itu pakan 1 hari untuk 1 ekor sapi. Nah, kalau kambing itu banyak keraguan karena konsumsinya kita beri itu 15 sampai 20 batang odot per hari. Karena untuk kambing kita memiliki banyak hijauan lainnya. Nah, jadi ini dia usianya yang 3 hari setelah arit ya. Saya dilihat tunas-tunas mudanya. Nah, kita bandingkan juga langsung dengan yang ini yang sudah usianya sudah 1 minggu. Bisa dilihat ya lor bentuk kerapatannya. Nah, itu yang kita arit yang pinggir rumah, kita beri nama odot hias. Nah, bisa dilihat bagaimana bentuk pertumbuhannya. Ya, belum lagi nanti yang di sini usianya 1 minggu, bisa dilihat nanti ya lor. Kita kasih juga kelanjutannya di video berikutnya. Bisa dilihat ya, kita nanam, cara tanam kita itu 1 baris isi 7. Kita kasih 7 baris, 7 batang stek itu kita susun begini. Pokoknya memanjang ya. Misalnya kita mulai dari sini dulu sampai ke ujung sana. Memang boros di bibit, tapi kita telah 2 kali menjual bibit di sini. Dari rumput odot yang kita tanam ini ya, itu baru ke arit yang kedua kali. Arit pertama usianya 2 bulan lebih, dan kemarin pun usianya hampir juga 2 bulanan, sekitar 50 harian, pas 50 hari. Jadi kita hitung teorinya seperti ini, tiap bulan kita panen lagi. Kecuali kita menstokkan ini untuk bibit, memang kita panennya paling telat karena kita panennya sistem rolling ya. Habis dari sini pindah lagi ke lahan yang panjang. Begitulah seterusnya. Kalau ada yang ingin bebesan bibit, kita mulai dari sekarang stokkan untuk bibit. Mana yang pertumbuhan odotnya paling bagus, disitulah nanti kita panen paling akhir dan juga dapat bibit. Paling singkat itu 30 cm, 30 sampai hampir ada yang 50 cm lor. Berapalah itu, paling tidaknya dari bibit yang ini sampai ke sana kita dapat 1 karung. Per karung itu saya jual 150.000. Itu sudah banyak kelebihannya dibandingkan yang harganya per ikat, karena saya sistemnya berbagi saja. Adapun yang ingin kirim, karena kita masih susah untuk pengiriman ya yang jauh-jauh, kita mainnya yang lokal saja dulu lor. Sesumbar bisalah, tapi kalau untuk luar Sumbar masih keraguan kita, soalnya belum ada jasa pengantaran kita. Kita lanjutkan lagi nanti di usia yang 1 mingguan ya lor. Inilah dia dulu usia 3 hari.